Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas multirepresentasi IPA pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujannya sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Pernahkah kalian berpikir, mengapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya dapat terurai atau terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif dinamakan anion. Peristiwa teruraiannya suatu elektrolit menjadi ion-ion tersebut disebut proses ionisasi. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak dapat terionisasi atau tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam suatu larutan dapat dinyatakan dalam derajat ionisasi atau dilambangkan dengan alfa. Larutan non-elektrolit di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan dan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan elektrolit mempunyai derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion dinamakan dengan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang terionisasi sebagian sehingga menghasilkan larutan lebih sedikit ion dinamakan larutan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi kurang dari 1 atau lebih dari 0. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah atau non-elektrolit dapat dilakukan dengan uji daya hantar listrik. Berikut ini ada sebuah instrumen penguji daya hantar listrik pada larutan elektrolit. Elektroda yang terhubung pada rangkaian listrik dicelupkan ke dalam larutan. Apabila larutan tersebut tergolong sebagai larutan elektrolit, maka akan mengalami reaksi ionisasi, di mana ion-ion yang dihasilkan akan bergerak bebas ke arah elektroda. Ion positif akan bergerak menuju elektroda negatif atau yang disebut dengan katoda, dan ion negatif akan bergerak ke arah elektroda positif atau disebut dengan anoda. Sebagai contoh pada larutan elektrolit kuat yaitu HCl, apabila instrumen penguji daya hantar listrik terdapat larutan HCl yang dilarutkan dalam pelarut air, maka
larutan tersebut dalam pelarut air akan terionisasi sempurna menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Ketika sumber listrik dinyalakan, maka ion H+ akan bergerak menuju elektroda negatif, sedangkan ion Cl- mengarah ke elektroda positif. Elektron yang dilepaskan pada elektroda positif atau Cl- akan melepaskan elektronnya dan akan mengalirkan elektron tersebut melalui kawat penghantar untuk diteruskan ke elektroda negatif. Pada elektroda negatif, maka elektron-elektron tersebut akan ditangkap oleh ion H+. Proses ini akan berjalan terus-menerus hingga menghasilkan sebuah arus listrik dari elektroda positif ke elektroda negatif, sehingga akan menghasilkan nyala lampu yang terang. Selain dari nyala lampu, indikator larutan elektrolit kuat akan menghasilkan gelembung gas pada proses uji daya hantar listrik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya proses elektrolisis di dalamnya. Berdasarkan percobaan Michael Faraday, jika larutan elektrolit dihantarkan arus listrik ke dalamnya, maka gelembung gas akan ditimbulkan dari proses elektrolisis tersebut. Gelembung-gelembung gas dihasilkan karena ion positif mengalami reaksi reduksi, yaitu pada katode 2H+ plus 2E menjadi H2 yang berbentuk gas. Kemudian ion negatif mengalami oksidasi, yaitu pada anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sehingga seperti pada larutan HCl akan menghasilkan gas hidrogen pada proses elektrolisis tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pada larutan elektrolit kuat akan menghasilkan nyala lampu terang dan banyak gelembung. Selanjutnya, kita lihat pada elektrolit lemah. Pada gambar terdapat asam asetat yang dilarutkan pada air. Zat terlarut CH3COOH atau asam asetat akan mengalami ionisasi sebagian, yaitu menghasilkan CH3COO- dan H3O+. Sedangkan sebagian besar masih dalam bentuk molekul CH3COOH atau asam asetat, di mana ion-ion yang dihasilkan dapat bergerak bebas, namun tidak sebebas larutan elektrolit kuat. Interaksi ion yang terjadi di dalam larutan tersebut hanya mampu memutuskan ikatan kovalen OH dalam CH3COOH, sehingga hanya menghasilkan sedikit ion untuk menghasilkan arus listrik. Oleh karena itu, larutan elektrolit lemah akan menghasilkan nyala lampu redup dan sedikit gelembung. Berbeda pada larutan non-elektrolit, seperti pada gambar itu ada larutan gula, di mana zat terlarut gula dalam pelarut air tidak dapat terionisasi sama sekali dalam larutan, sehingga tidak memiliki daya hantar listrik, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelembung. Ada banyak sekali larutan di sekitar kita. Yuk kita cari tahu dan membedakan mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kalian bisa melakukan dua kegiatan. Yang pertama, home experiment, dan yang kedua, virtual lab. Yang berikutnya akan dijelaskan setelah ini. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada home eksperimen kali ini adalah yang pertama ada perasan dari sari buah tomat hijau, larutan dari perasan jeruk nipis, cuka, air kelapa,
larutan sabun, larutan gula, larutan garam, larutan perasan jeruk lemon, dan air sebagai kontrol. Dan berikut merupakan rangkaian alat yang kami gunakan untuk mengetahui daya hantar listrik. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di depan saya sudah terdapat larutan-larutan yang akan kita coba, dan terdapat rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya yang terdiri dari baterai, lampu sebagai indikator, kemudian paku untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan dicobakan. Larutan yang pertama ialah air sebagai kontrol, di mana paku ini dicelupkan ke dalam larutan. Pada air tidak terjadi perubahan pada lampu maupun di sekitar paku, tidak ada gelembung. Kemudian larutan yang kedua ialah larutan air garam. Pada larutan air garam, lampu menyala dan terdapat gelembung di sekitar paku. Untuk selanjutnya ialah larutan air gula. Pada larutan air gula tidak terdapat gelembung di sekitar paku dan lampu tidak menyala. Yang ketiga ada cuka. Pada cuka terdapat gelembung di sekitar paku yang terdapat capit buaya berwarna merah, lebih banyak dibandingkan gelembung pada capit buaya berwarna hitam. Dan lampu menyala dulu. Selanjutnya pada larutan air sabun. Lampu menyala dan terdapat gelembung di sekitar paku. Larutan selanjutnya ada air kelapa. Pada air kelapa terdapat gelembung di setiap sekitaran paku, di mana pada paku yang terdapat di capit buaya berwarna merah lebih banyak gelembungnya. Larutan selanjutnya ialah larutan air jeruk nipis. Terdapat gelembung juga di sekitaran paku. Selanjutnya ada larutan perasan jeruk lemon. Terdapat gelembung juga di setiap masing-masing paku. Dan yang terakhir ialah perasan dari tomat hijau. Dan juga terdapat gelembung di sekitaran paku.
Dapat diketahui dari larutan yang tersedia, yang termasuk larutan elektrolit kuat ialah larutan air garam dan larutan sabun, karena lampunya menyala dan terdapat banyak gelembung di sekitaran paku. Kemudian untuk larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah larutan cuka, air kelapa, perasan jeruk nipis, lemon, dan sari dari tomat hijau, di mana terdapat gelembung di tiap-tiap paku, dan pada catur buaya yang berwarna merah, paku catur buaya berwarna merah, gelembungnya lebih banyak. Kemudian pada cuka lampunya nyala namun redup. Dan untuk larutan yang non elektrolit ialah larutan pada air gula dan air biasa sebagai kontrol. Selain menggunakan home eksperimen, ternyata kita juga dapat mengetahui larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit melalui virtual laboratorium. Virtual laboratorium yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan VLab dari Kemendikbud yang tersedia pada laman Kemendikbud, di mana virtual laboratorium ini memiliki berbagai macam fitur, yaitu ada jenis-jenis larutan, kemudian kita juga dapat mengetahui rumus kimia dari larutan tersebut, dan kita akan mengetahui nyala lampu yang dihasilkan oleh beberapa jenis larutan. Yang pertama, larutan yang akan kelompok kami gunakan yaitu kalium klorida dengan rumus kimia yaitu KCl. Setelah kita menyalakan saklarnya, maka kita dapat mengetahui bahwa ternyata lampunya ini menyala dengan terang dan terdapat banyak sekali gelembung pada larutan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan kalium klorida ini merupakan larutan elektrolit kuat. Kemudian untuk larutan yang kedua yaitu urea. Setelah kita menyalakan saklarnya, ternyata dapat kita ketahui bahwa lampu tidak dapat menyala dan juga tidak terdapat gelembung-gelembung pada larutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa urea ini merupakan jenis larutan elektrolit atau elektrolit lemah atau non-elektrolit. Kemudian larutan yang ketiga yaitu kalium iodida atau kalium iodida dengan rumus kimia yaitu Ki. Setelah saklar dinyalakan, maka dapat kita ketahui bahwa ternyata nyala lampunya ini sangat terang, kemudian terdapat banyak gelembung-gelembung pada larutan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan kalium iodida ini merupakan jenis larutan elektrolit kuat. Untuk larutan selanjutnya yaitu asam nitrat. Setelah saklar dinyalakan, ternyata nyala lampunya ini sangat terang dan terdapat gelembung-gelembung pada larutan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa asam nitrat ini merupakan jenis elektrolit kuat. Kemudian larutan selanjutnya yaitu asam sulfida. Setelah saklar dinyalakan, ternyata nyala lampunya ini redup, kemudian terdapat sedikit gelembung-gelembung pada larutannya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa asam sulfida merupakan jenis elektrolit lemah. Kemudian larutan selanjutnya yaitu amonium hidroksida. Setelah saklar dinyalakan, ternyata amonium hidroksida ini menyalakan lampu dengan redup, kemudian terdapat sedikit gelembung pada larutannya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa amonium hidroksida merupakan jenis elektrolit lemah. Sekian penjelasan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, maka kalian dapat mengikuti kuis STEM yang telah kelompok kami siapkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jawaban bisa kalian tulis pada kolom komentar juga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!
Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.